Salve, pace bene, masih di mia culpa. Di video ini kita mau berbicara tentang gereja Katolik dan tradisi. Idenya adalah seorang Katolik diminta untuk menghargai tradisi, menghidupinya. Sebab dengan menghidupi kebiasaan yang diteruskan di dalam gereja, dengan sendirinya dia sedang mempraktekkan imannya sebagai seorang Kristen di dalam gereja Katolik. Nah, beberapa hantaran ya, sebelum saya bicara soal apa arti kata tradisi ini, apa dasarnya dalam kitab suci, dan apa saja tradisi gereja. Saya mau membahas tradisi ini bukan untuk membuat konfrontasi antara Katolik dengan Protestan, bukan. Dan ini seringkali disalah mengerti baik oleh Katolik sendiri, juga teman-teman Protestan. Ya. Seolah-olah kalau bicara soal tradisi, itu adalah soal antara persoalan Katolik dan Protestan, bukan. Saya semakin menyadari bahwa Katolik menghidupi tradisinya, diminta untuk lebih setia pada tradisinya, itu adalah perlawanan pada sekularisme. Bukan terutama pada antara Katolik dengan bukan Katolik dalam kekristenan. Belakangan ini, orang mulai mengganti istilah selama hari raya Natal dan Tahun Baru dengan selama hari libur. Ini persoalan di dunia barat. Ketika orang lebih memilih memakai terminologi Happy Holiday daripada Merry Christmas. Bisa dimengerti bila kebiasaan memakai Happy Holiday dan kebiasaan menghilangkan Merry Christmas berlangsung puluhan tahun, tidak heran bila nanti anak-anak akan mulai bertanya, apa Merry Christmas? Gitu ya. Tidak ada lagi kata Christmas-nya. Tidak ada lagi tentang perayaan bersama Kristusnya. Dan perayaan tentang sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sebab orang tahu bahwa bila tiba tanggal 25 Desember, ada perayaan kembang api, ada makanan yang enak, ada hari libur. Aspek religiusnya hilang, dan ini adalah persoalan antara kekristenan dengan dunia sekular. Nah, sekali lagi, kiranya sesama Kristen, Katolik, Protestan, bukan lagi mempersoalkan, terutama Protestan, tidak lagi mempersoalkan, oh kalian Katolik soal tradisi, tidak. Kami Katolik memperjuangkan tradisi sebagai usaha melawan sekularisasi. Gitu ya. Dan ini salah satu buktinya. Ketika kata Merry Christmas mulai hilang. Kemarin saya bercerita juga, saya punya kesempatan membawakan misa di Fatima. Nah, di sana saya katakan, kebetulan tepat pada hari raya Epifania, 3 raja dari timur yang dalam tradisi dikenal bernama Kaspar, Melchior, Baltasar. Ada kebiasaan di gereja Katolik, terutama dari wilayah Eropa Utara, untuk menuliskan di daun pintu inisial nama ini, C, M, B, Kaspar, Melchior, Baltasar, di daun pintu rumah dan tahun pada saat kapan dirayakan Epifania itu. Misalnya pada tahun ini, tahun 2025, 20 tambah C, tambah M, tambah B, tambah 25. Kita mengenang 3 raja dari timur pada tahun 2025. Tetapi ada makna tersirat dari tradisi ini. Apa itu? Christus mansionem benedicat. Kristus memberkati rumah ini. Lihat, sebuah tradisi yang diturunkan, memang ini tradisi lisan, kebiasaan lokal, yang kemudian juga menjadi kekayaan rohani yang bisa diteruskan. Oke, berbicara soal tradisi, apa itu rupanya tradisi? Supaya kita jangan terburu-buru, merasa, oh kuno, oh ini nggak perlu. Kita nggak bisa bicara begitu kalau kita sudah tahu apa itu tradisi. Tradere, meneruskan, menyerahkan kepada generasi kemudian, kepada keturunan yang selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kalau dipikir-pikir, kisah tentang Yesus, penghormatan kepadanya, kekaguman akan dirinya, itu tidak segera langsung ditulis orang, kemudian dibaca, lalu direnungkan. Tidak. Pertama, orang meneruskan itu secara lisan. Gitu ya. Secara lisan, tidak semua orang dulu tahu tulis, membaca.
Maka kekaguman atas diri Yesus itu yang katanya bangkit, bagaimana bisa bangkit? Nah, kekaguman, rasa ingin tahu, keheranan, ini menggerakkan orang untuk mau bercerita kepada orang-orang. Dan kemudian diteruskan secara lisan. Dan orang yang melek baca tulis, kemudian menuliskan ini. Entah dia bertemu secara langsung, entah tidak bertemu secara langsung, menuliskan kisah ini. Misalnya, Paulus, bahkan kita sebutkan keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak semua mereka itu pernah bertemu secara langsung dengan Yesus. Mereka mendengarkan sebagian, lalu menuliskannya sesuai dengan kebijaksanaan pada saat itu. Sesuai dengan kekayaan literer pada masa itu, dengan gaya bahasa pada masa itu. Lihat bagaimana tradisi itu dibekukan, dikakukan, dipermanenkan dengan tulisan. Kemudian diteruskan. Nah, apakah memiliki tradisi itu berseberangan dengan kitab suci? Tentu tidak. Pertama tadi, kitab suci itu ditulis justru dari tradisi. Yang kedua, dikatakan ada satu kutipan menarik ini. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah diajarkan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sangat bersyukur bahwa gereja Katolik menerima juga kebiasaan-kebiasaan lisan yang kemudian dituliskan sebagai sumber pengajaran imannya. Membuat tanda salib misalnya. Mendoakan doa aku percaya. Doa aku percaya di mana ditemukan itu? Di dalam tradisi yang diteruskan oleh para bapak gereja. Yang dibicarakan bersama dalam konsili. Yang ditegaskan muatan teologisnya dalam konsili-konsili. Dan kemudian diformulakan sebagai rumusan iman, sebagai simbol iman, untuk kemudian dirayakan dalam perayaan-perayaan. Doa aku percaya. Diracik sedemikian rupa dari ulasan teologis para bapak gereja, dari apa yang tertulis dari refleksi para rasul. Kemudian kita dapat doa aku percaya, baik yang singkat maupun yang panjang. Ini tradisi, ini kekayaan yang kiranya diteruskan. Nah, sekali lagi saya harus garis bawahi bahwa membicarakan pentingnya tradisi, saya tidak sedang mempersoalkan, ini tentang Katolik dan Protestan, bukan. Tetapi tentang antara kekristenan dan sekularisasi. Ada kekhawatiran bahwa kita, di Indonesia terutama, ketika sedang mekar-mekarnya berusaha beriman, terlalu cepat diserang oleh sekularisasi. Eropa mengalami sekularisasi setelah 2000-an tahun merawat iman. Kita yang belum begitu jauh melangkah, begitu ya. Baik secara historik ya, berapa ratus tahun kita telah mengenal kekristenan secara masif begini, bebas begini. Kita sudah dikunjungi oleh cara berpikir sekuler, gitu ya. Menganggap oke lah, agama ini hanya sebuah jalan, sebuah cara, ada cara lain, ini hanya sebuah opsi. Nah, ini bisa menjadi ancaman juga bagi kita untuk mewariskan ke generasi kemudian, generasi selanjutnya, tentang siapa itu Kristus, tentang apa itu Natal, Paskah, tentang apa itu doa aku percaya, tentang apa itu Maria, siapa itu Maria, tentang banyak hal tentang ajaran iman. Oke, yang saya mau sampaikan di video ini adalah soal tradisi suci dalam gereja adalah identitas dari seorang Kristen, gitu ya. Dalam hal ini Katolik, mana tahu tidak semua mau mengakui, Katolik. Maka menghormati tradisi, mempelajarinya lagi. Video ini hanya sebuah animasi supaya kita juga menghormati itu, mengenal itu, begitu ya. Tidak diminta untuk menolak kebaruan, karena tradisi itu diteruskan oleh otoritas gereja, dikonfirmasi oleh otoritas gereja.
lalu kemudian kita hidupi bersama. Bila ada kemudian dalam perjalanan waktu bagian-bagian yang hilang, bagian-bagian yang tiada lagi, bukan berarti tidak melakukan, berarti melupakan. Karena mengenal sejarah membuat kita mengenal diri kita juga sebagai pengikut Kristus di dalam gereja. Belum saya bahas soal ziarah yang juga merupakan tradisi dalam gereja.